Selamat datang di Lagapedia. Klasemen sementara Liga Italia Serie A, musim 2024-2025, update hari Selasa, tanggal 4 Maret tahun 2025. Memasuki bulan Maret, persaingan antar tim di papan atas semakin ketat, dengan setiap klub berjuang untuk meraih posisi terbaik di klasemen. Berikut adalah update terbaru, mengenai posisi tim-tim di klasemen sementara Liga Italia Serie A, musim 2024-2025. Inter Milan masih bertahan di puncak klasemen dengan 58 poin. Meskipun dalam laga terakhir mereka hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Napoli. Tim ini telah mengoleksi 17 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 3 kekalahan, dengan selisih gol yang cukup mencolok, yaitu 35 gol. Meski hanya meraih hasil imbang, posisi mereka tidak tergoyahkan, namun persaingan dari tim-tim di bawahnya semakin ketat. Napoli tetap berada di posisi kedua, hanya terpaut 1 poin dari Inter dengan 57 poin. Setelah bermain imbang 1-1 melawan Inter, Napoli masih berada dalam posisi yang menguntungkan. Dengan 17 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 4 kekalahan, Napoli terus menunjukkan ketangguhan mereka. Meskipun mereka tidak berhasil menggeser Inter dari puncak klasemen, tim ini tetap menjadi pesaing utama untuk gelar juara, dan akan terus memberikan tekanan di sisa musim. Atalanta tetap berada di posisi ketiga dengan 55 poin, setelah bermain imbang 0-0 melawan Venezia. Dengan 16 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 4 kekalahan, mereka terus menunjukkan performa yang solid sepanjang musim. Meski sedikit tertinggal dari 2 tim teratas, Atalanta masih berpeluang besar untuk menembus posisi kedua, apalagi dengan gaya permainan menyerang yang menjadi ciri khas mereka. Juventus masih bertahan di posisi keempat dengan 52 poin dari 27 laga. Dengan catatan 13 kemenangan, 13 hasil seri, dan hanya 1 kekalahan, mereka berhasil meraih kemenangan penting melawan Verona dengan skor 2-0 dalam laga terakhir. Juventus terus menunjukkan ketangguhan mereka dalam bersaing di papan atas. Lazio tidak bergeming dari posisi kelima dengan 50 poin dari 27 laga. Mereka mencatatkan 15 kemenangan, 5 hasil seri, dan 7 kekalahan. Kemenangan krusial 2-1 melawan AC Milan dalam laga terakhir, semakin mengukuhkan posisi mereka dalam perburuan tiket Liga Champions. Bologna menjadi tim yang paling mencuri perhatian pekan ini dengan naik 2 peringkat ke posisi ke-6. Tim asuhan Vincenzo Italiano ini meraih kemenangan penting atas Cagliari, menambah koleksi poin mereka menjadi 47 dari 27 laga. Dengan 12 kemenangan, 11 seri, dan hanya 4 kekalahan, Bologna menunjukkan stabilitas yang mengesankan. Selisih gol plus 9 mungkin tidak terlalu mencolok, tetapi kemampuan mereka meraih poin di laga-laga sulit patut diacungi jempol. Fiorentina turun 1 peringkat ke posisi ke-7, meskipun berhasil meraih kemenangan melawan Lecce. Dengan 45 poin dari 27 pertandingan, mereka mencatatkan 13 kemenangan, 6 hasil seri, dan 8 kekalahan. Meskipun demikian, mereka tetap bersaing ketat di papan tengah. AS Roma berhasil naik 1 peringkat ke posisi ke-8 dengan 43 poin dari 27 pertandingan. Serigala Ibu Kota mencatatkan 12 kemenangan, 7 hasil seri, dan 8 kekalahan. Kemenangan melawan Como dalam laga terakhir, memberikan mereka dorongan yang dibutuhkan untuk terus memperbaiki posisi di klasemen. AC Milan tampak kehilangan momentum musim ini. Dengan 11 kemenangan, 8 seri, dan 8 kekalahan, performa tim asuhan Sergio Conceição ini jauh dari harapan.
Selisih gol plus 9 menunjukkan bahwa masalah mereka tidak hanya terletak pada lini serang, tetapi juga pertahanan yang kerap rapuh. Kekalahan 1-2 dari Lazio pekan ini menjadi tamparan keras bagi Milan, yang kini harus berjuang ekstra keras untuk kembali ke zona Eropa. Sementara itu, Udinese berhasil mempertahankan posisi ke-10 setelah meraih kemenangan penting atas Parma. Dengan 39 poin dari 11 kemenangan, 6 seri, dan 10 kekalahan, Udinese menunjukkan ketangguhan di tengah persaingan ketat. Meski selisih gol mereka negatif, -3, tim ini berhasil memetik poin-poin penting di laga-laga krusial. Kemenangan 1-0 atas Parma pekan ini, menjadi bukti bahwa Udinese masih memiliki semangat untuk bersaing di papan tengah klasemen. Torino juga berhasil mempertahankan posisi ke-11 setelah mengalahkan Monza dengan skor 2-0. Dengan 34 poin dari 8 kemenangan, 10 seri, dan 9 kekalahan, Torino masih berusaha mencari konsistensi. Selisih gol -1 menunjukkan bahwa tim ini masih kesulitan menciptakan keunggulan di laga-laga ketat. Genoa, yang berada di posisi ke-12, harus puas bermain imbang melawan Empoli. Dengan 31 poin dari 7 kemenangan, 10 seri, dan 10 kekalahan, Genoa masih berjuang untuk keluar dari zona rawan degradasi. Selisih gol -10 menjadi indikasi bahwa tim ini harus memperbaiki performa di kedua lini, baik serangan maupun pertahanan. Hasil seri 1-1 melawan Empoli pekan ini mungkin sedikit mengecewakan, tetapi setidaknya Genoa berhasil menambah 1 poin ke koleksi mereka. Como tetap bertahan di posisi ke-13, meskipun harus menelan kekalahan dari AS Roma. Dengan total 28 poin dari 27 pertandingan, Como kini mencatatkan 7 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 13 kekalahan. Meski masih terjaga di atas zona merah, mereka harus segera bangkit agar tidak terjebak dalam kesulitan lebih lanjut. Verona berada satu tingkat di bawah Como, tepat di posisi ke-14, setelah juga kalah dari Fiorentina. Dengan hanya 26 poin dari 26 pertandingan yang telah dijalani, Verona menghadapi kesulitan besar, mengoleksi 8 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 16 kekalahan. Selisih gol yang buruk, -27, menambah tantangan mereka untuk keluar dari situasi sulit ini. Cagliari, yang juga berada di posisi ke-15, dengan catatan yang hampir serupa dengan Verona, mengalami kekalahan dari Bologna. Dengan 25 poin dari 27 laga, Cagliari hanya meraih 6 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 14 kekalahan. Tim ini harus menemukan solusi cepat agar bisa memperbaiki nasib mereka dalam sisa musim. Lecce, yang berada di posisi ke-16, juga mengalami kekalahan dari Fiorentina. Dengan catatan yang sama seperti Cagliari, 6 kemenangan, 7 seri, dan 14 kekalahan, Lecce masih berusaha mencari cara untuk meraih poin-poin penting. Selisih gol -25 menunjukkan bahwa tim ini masih kesulitan bersaing dengan tim-tim di atasnya. Parma, yang kini menduduki peringkat ke-17, harus menerima kekalahan 1-0 dari Udinese dalam laga terakhir mereka. Meski tim ini mengumpulkan 23 poin dari 27 pertandingan, dengan 5 kemenangan, 8 hasil imbang, dan 14 kekalahan, Parma kini berada di posisi yang rawan. Mereka harus segera bangkit untuk memperbaiki posisi mereka agar terhindar dari degradasi. Empoli, yang berada di posisi ke-18, harus puas bermain imbang melawan Genoa. Dengan 22 poin dari 4 kemenangan, 10 seri, dan 13 kekalahan, Empoli masih terperangkap di zona merah. Selisih gol -21 menjadi bukti bahwa tim ini masih kesulitan menyeimbangkan performa di kedua lini. Hasil seri 1-1 melawan Genoa pekan ini mungkin sedikit mengecewakan, tetapi setidaknya Empoli berhasil menambah 1 poin ke koleksi mereka.
Venezia, yang berada di posisi ke-19, juga harus puas bermain imbang melawan Atalanta. Dengan 18 poin dari 3 kemenangan, 9 seri, dan 15 kekalahan, Venezia masih berjuang untuk keluar dari zona degradasi. Selisih gol minus 19 menunjukkan bahwa tim ini masih kesulitan bersaing dengan tim-tim di atasnya. Hasil seri 0-0 melawan Atalanta pekan ini mungkin sedikit mengejutkan, tetapi Venezia masih membutuhkan lebih banyak kemenangan jika ingin bertahan di Serie A. Monza, yang berada di posisi ke-20, harus menelan kekalahan dari Torino. Dengan hanya 14 poin dari 2 kemenangan, 8 seri, dan 17 kekalahan, Monza tampak semakin terpuruk. Selisih gol minus 24 menjadi indikasi bahwa tim ini masih kesulitan menciptakan peluang dan mempertahankan keunggulan. Kekalahan 0-2 dari Torino pekan ini semakin memperburuk situasi Monza, yang kini terancam terdegradasi ke Serie B. Terima kasih telah berkunjung ke channel kami. Jika video ini bermanfaat, silahkan share, like, dan komen.